kembali sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Good, kakak harap kalian dengan sukacita dan penuh luar biasa. Nah, kali ini kakak Yesi bersama Bang Sintong akan menemani adik-adik dalam ibadah hari ini. Selain itu, ada dua abang-abang pemusik kita. Ada Bang Junifer Samosir dan ada Bang Fendi Purba. Nah, kalian sudah siap semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah siap, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, berdiri semuanya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, baiknya kita bersaat teduh sejenak ya. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu yang pertama dengan penuh sukacita dan berdiri tentunya ya, kalian masih berdiri semua kan? Kita nyanyikan lagu yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Pakai gerakan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. lagi adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, setelah kita bernyanyi lagu pembuka, ada baiknya kita berdoa untuk memulai ibadah kita ya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, anak sekolah minggu, sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan Tuhan kepada kami, pada orang tua kami Tuhan. Ya Tuhan, setelah kami mau mengikuti ibadah Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, atas segalanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk lagu yang kedua, kita akan bernyanyi lagu Do itulah dosamu, relakan hatimu. Do re mi. Do re mi, benar sekali. Good. Sudah? Masih ingatkan lagunya? Oke, luar biasa, kita bernyanyi dengan penuh sukacita deh ya. Bang musik udah siap? Oke, mari kita bernyanyi Do itulah dosamu.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Masih tetap semangat kan muji nama Tuhan? Mantap. Oke, hari ini Abang Tamrin akan membacakan ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tapi sebelum Abang Tamrin membacakan ayat hafalannya buat adik-adik sekolah minggu, kita lihat dulu ya bersama-sama ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim ke guru-guru sekolah minggu di minggu yang lalu. Oke, kita lihat bersama-sama. Kakak-kakak, nama saya Clarin Larissa Situs, Rong 2. Matius 5 ayat 37. Jika iya kau katakan iya, jika tidak kau katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Angel Horeng 1, Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dadah, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, nama saya Marcelo Sitter. 3 ayat hafalan sekolah minggu KBP Lontar. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin, terima kasih. Salam sehat. Shalom sekolah minggu, nama saya Yuliana Kristina Dipanak, Koran 2 kelas 3. Saya menghafalkan hafalan minggu ini dari Matius 5 ayat 37. Isinya adalah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat. Nama saya Metis Simanjunta, Kurang 1 ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Marcel Siombing, kelas 6 Home 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Melani, Horeng 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Untuk semuanya, nama saya Santa Faskis Kampu Bolon, kelas 1 Horeng 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat.
Shalom, nama saya Teresa Simanjuntak, Horon 3, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat. Nama saya Produksi Ombing kelas 3 Horon 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Siap kakak sekolah minggu, nama saya Kirkisa Siregar, kelas 5 Horon 3. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Julian Makabian. Saya akan membacakan kitab Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Laura Panggabean. Saya akan membacakan kitab Matius pasal 5 ayat 27. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Shalom, nama saya Rafael Simanjuntak, Horon 2, Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. God bless you. Halo bang kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekolah baru memperkenalkan, nama saya Gedi Panjaitan, Horon 1. Matius 5 ayat 37. Saya hendaklah kamu katakan yang ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Abang ya, lebih dari kata itu berasal dari si jahat. Salam sehat, terima kasih. Shalom kakak abang sekolah minggu, nama saya Stephen Syahaan, Horon 1, TKP. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Terima kasih, God bless you. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Rotama Fedora Gloriforis Mamora, kelas 5 Horon 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat kita semua. Bye. Selamat hari Minggu, nama saya Prisa. Hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang
lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Hai kakak sekalian, nama saya Cahaya Harun 1 TKB. Ayat hafalan saya minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Isinya adalah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat. Shalom kakak, abang guru sekolah minggu. Nama saya Darius Turus, kelas 1 orang 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat, dadah teman-teman, dadah kakak, abang guru sekolah minggu. Salam, nama saya Nigeli Kikantia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Saya Natalia Milatu Sakia Kolong 2 ayat hafalan Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Argate Cimatepang kelas 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Sermelani Boris Mamora, kelas 3 Horong 2. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Alkitab Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat buat kita semua. Bye. Kak, abang, Sekolah minggu. sekolah minggu. Namaku Hatta Siahaan. Matius Matius 5 5 ayat ayat 37. 37. Jika ya, Jika ya, ya, hendaklah hendaklah kamu kamu katakan katakan ya. ya. Jika tidak, Jika hendaklah hendaklah kamu kamu katakan katakan tidak. tidak. Apa Abang yang yang lebih lebih dari itu dari itu berasal dari si jahat. sisa Si jahat. jahat. Salam sehat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Shalom kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Duda Panjaitan orang Tega. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Kakak Guru Sekolah Minggu. Saya Keke Simanjuntak Holongga. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Salam sehat, terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Anggi Simatupang, kelas 6, Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Lukas 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Niko, saya Horong 2 ayat hafalan Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Salam sehat, terima kasih. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih, salam sehat. Nah, itu dia ayat hafalan yang sudah adik-adik hafal dan kirim ke guru-guru sekolah minggu. Nah, buat ayat hafalan minggu ini yaitu dari kitab Matius 10 ayat 32. Abang ulangi sekali lagi dari Matius 10 ayat 32 yang berbunyi, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Oke, abang ulangi sekali lagi ya. Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Oke, itu dia ayat hafalan yang buat minggu ini, buat adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa maksimal pengirimannya hari Rabu. Hari Rabu ini ya. Dikirim, dihafal dan dikirim ke Facebook Gereja KBP Lontar dan Instagramnya Sekolah Minggu. Dan boleh juga adik-adik kirim ke sektor masing-masing dan ke guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa, abang harap adik-adik sekolah minggu lebih banyak dan giat untuk menghafal dan mengirimnya ke Instagram, Facebook, dan ke WA guru-guru sekolah minggunya. Itu dulu ayat hafalan yang buat minggu ini. Tetap semangat memuji nama Tuhan. Shalom. Adik-adik, itu dia ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Abang Tamrin Pardosi. Nah, sebelum kita mau memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, siapa yang gak sabar? Sudah gak sabar semua ya? Nah, kita bernyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, di mana firman Tuhan tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62, tetapi Amang akan membacakan dari ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-62. Mari kita persiapkan semua Alkitab kita. Amang akan membacakan untuk kita dan kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang pernah mengatakan kepada orang lain, aku gak kenal dia.
Itu misalnya. Atau misalnya begini sebaliknya, kalau ada yang mengatakan, kamu kan si Anu misalnya. Disebutkan namanya kepada kita, tapi kita mengatakan kepada dia, sementara dia bersama-sama dengan orang lain, kita mengatakan dan kita mengucapkan, enggak, aku enggak kenal dengan kamu. Padahal sudah jelas-jelas teman kita itu mengenal kita, sudah pernah bersama-sama dengan kita, atau sudah pernah berbicara dengan kita, dan dia sudah pernah menyebutkan siapa namanya, tetapi ketika dia mengatakan, disebutkan nama kita, lalu kita mengatakan, aku enggak kenal kamu. Waduh, bagaimana perasaannya? Pasti sangat sedih. Amang yakin itu. Pasti orang yang kita katakan tidak kita kenal, kita tidak tahu siapa dia, perasaannya itu sangat sedih sekali. Karena dia merasa, aduh, kenapa dia mengatakan dia tidak kenal sama aku, padahal aku sudah pernah bertemu, sudah pernah berbicara, sudah sebutkan namaku dan sebagainya. Tapi mengapa dia mengatakan tidak kenal aku? Atau sebaliknya kalau kita juga mengatakan seperti itu kepada orang lain, kita sebutkan, kita sapa dia, kita sebutkan namanya, tapi dia mengatakan kepada kita, dia tidak kenal kepada kita. Nah, bagaimana perasaan kita? Sedih bukan? Wah, pasti sedih. Itulah yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini. Cerita bagaimana pada waktu itu Yesus yang sudah ditangkap, yang sudah dibawa ke hadapan orang banyak, ke hadapan mahkamah agama. Lalu yang terjadi dalam firman Tuhan pada hari ini, ketika orang-orang banyak berkata kepada Petrus, kamu ini kan orang yang bersama-sama dengan dia, maksudnya adalah Yesus. Tapi apa kata Petrus? Dia berkata, bukan, aku tidak kenal dengan dia. Bukan, aku tidak kenal dengan dia. Aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Nah, adik-adikku sekolah minggu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebentarlah dulu. Kalau kita mendengarkan tadi atau membaca cerita firman Tuhan pada hari ini, sebelumnya kan juga Yesus telah pernah berkata kepada murid-muridnya, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus sedang makan pada perjamuan terakhir, Yesus mengatakan begini, aku berkata bahwa semua kalian atau semua kamu yang dimaksudkan murid-muridnya akan meninggalkan aku. Itu dia. Artinya ketika Yesus nanti akan ditangkap, Yesus sudah memberitahukan bahwa semua murid-muridnya itu pasti akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi dengan beraninya, dengan begitu ringan atau entengnya itu Petrus berkata, Guru, sekalipun semua murid-muridmu ini pergi meninggalkan engkau, sekalipun semua murid-muridmu ini tidak ada yang bersama-sama dengan engkau, tetapi aku akan tetap bersama-sama dengan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Petrus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Anak-anakku sekalian, Petrus, hati-hati. Iblis sudah mengincar engkau. Iblis sudah mengintai engkau. Lalu kata Yesus dalam ayat sebelumnya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus jauh sebelum nas ini, itu juga lah yang terjadi ketika Yesus telah dibawa ke hadapan mahkamah agama, ke hadapan orang banyak, ketika dia telah ditangkap, dibawa, diadili begitu. Lalu itulah yang terjadi, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi sebentar dulu ada anakku sekalian. Ini Amang mau menyampaikan kepada kita. Mungkin
anak-anakku sekolah minggu bilang begini. Atau mama atau papa di rumah atau abang-abang kita mengatakan ketika mendengarkan cerita ini pasti bilang begini. Petrus itu jahat. Dia. Petrus itu murid yang tidak mau setia kepada Tuhan. Petrus itu murid yang menyangkal Yesus, yang tidak mengakui siapa itu Yesus. Padahal Petrus bersama-sama dengan murid-murid lain itu kan telah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian tahun lamanya, lebih kurang 3 tahun lamanya. Tetapi mengapa Petrus itu berani menyangkal dan tidak mengaku Yesus di hadapan orang banyak? Tapi ini Amang mau sampaikan kepada kita, anak-anakku sekolah minggu. Ingat, kalaupun memang Petrus pada saat itu menyangkal Yesus sampai 3 kali, sebelum ayam berkokok 2 kali, ingat yang Amang katakan, Petrus itu mempunyai sikap yang pemberani. Dia berani mengambil resiko dalam arti dia berani kalaupun nanti dia harus dikelilingi oleh orang banyak. Dan itu memang terbukti, semua murid-muridnya meninggalkan Yesus. Yang 10 itu kan Judas Iskariot sudah mati. Tetapi hanya Petrus yang mengikuti, yang mengiringi, yang bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak lari tapi dia tetap setia walaupun ada peristiwa yang terjadi pada saat ini. Nah, Amang mau menyampaikan juga kepada kita anak-anakku. Kalau begitu apa sih yang bisa kita renungkan dari cerita firman Tuhan pada hari ini kalau dikatakan Petrus menyangkal Yesus? Nah, yang pertama Amang mau sampaikan kepada kita, lihatlah dulu. Dari ayat 54, 55, 56, 57 dan seterusnya itu sampai dengan ayat yang ke-60, 61, 62. Amang baca dulu ya, ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-62. Yang pertama begini, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Lihatlah, seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Nah, lihat ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi ketika Petrus itu telah menyangkal Yesus 3 kali, lalu dilihat Yesuslah Petrus, dilihatnya begini. Apa yang terjadi? Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat yang ke-62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Anak-anakku sekolah minggu, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada hari ini, pasti kita semua pernah seperti Petrus. Melakukan kesalahan. Melakukan banyak dosa. Salah satunya adalah yang mana Petrus dulu menyangkal Yesus. Sekarang dosa apa yang telah kita lakukan? Pasti sangat banyak. Tetapi yang bisa kita lihat dari cerita firman Tuhan hari ini ayat yang ke-62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa artinya? Ada di sana penyesalan. Tahu menyesal ya? Kalau menyesal itu kan, aku telah bersalah. Aku telah melakukan banyak dosa. Itu yang dilakukan Petrus. Kalaupun tadi Petrus itu telah menyangkal Yesus, kalaupun tadi Petrus itu telah meniadakan Yesus, tetapi terakhirnya itu yang mau kita lihat, dia menyesal. Nah, sekarang anak-anakku, pasti kita pernah begitu. Yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus inginkan bagi Amang, bagi sekolah minggu, bagi papa, mama atau kita semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, yuk kita menyesal, kita mengakui segala atau semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Ya, mengakui kesalahan kita, menyesal, bersedih. Itu bersedih dari dalam hati. Menyesal dari dalam hati. Menyesal dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Itulah Petrus, menyesal dari dalam hatinya.
Lalu yang kedua, ini juga penting Amang sampaikan kepada anakku sekolah minggu sekalian. Kalau dulu Petrus itu menyangkal Yesus karena dia merasa tidak ada lagi temannya. Nah sekarang yakin enggak anak-anakku sekolah minggu? Kita pasti pernah menyangkal Yesus. Pasti. Tapi ini pelajaran. Yang pertama Amang buat contoh. Bisa saja kalau kita lagi makan gitu ya. Lagi makan bersama-sama dengan teman-teman yang bukan satu agama dengan kita. Lalu kita bilang, gak usah berdoa. Makan aja. Ada nasi kita, ada lauknya, ada ikannya, entah apapun semuanya ini. Lalu kita lihat gini teman kita gak ada satu agama dengan kita. Satu gereja dengan kita, satu agama Kristen misalnya. Lalu kita bilang, tidak usah berdoa. Lalu kita makan tanpa berdoa, tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kita memakan makanan kita. Itu juga sudah menyangkal Yesus. Harus berani berdoa. Berani berdoa di hadapan orang banyak. Walaupun itu bukan satu agama dengan kita. Kedua, ada orang yang menyangkal Yesus misalnya begini. Kalau ditanya, kamu siapa namanya? Ini. Lalu ditanya begini, kamu agama apa? Gak usah tanya-tanya. Wah, itu juga menyangkal Yesus. Anak sekolah minggu gak boleh begitu. Anak sekolah minggu dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun yang terjadi pada dia harus berani mengatakan, ya dia Tuhanku. Dia harus berani mengatakan anak sekolah minggu, aku Kristen, aku pengikut Yesus, aku pengikut Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa malu. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, Amang mau mengajak kita semua anak-anakku sekolah minggu. Yuk, mari kita mengatakan dengan sejujurnya. Mari kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan pernah malu. Jangan pernah merasa nanti aku dikucilkan teman-temanku. Tidak. Selagi kita berani mengatakan siapa itu Yesus, dia pasti akan menjaga dan menolong kita. Kiranya anak-anakku sekolah minggu semakin diberkati, diberikan sukacita, diberikan kekuatan untuk mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita untuk selama-lamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Di mana kami boleh belajar dari Petrus dulu yang telah menyangkal anak-Mu Tuhan Yesus. Tetapi dengan penyesalan dan dengan mengakui segala kesalahannya dia datang dan dia mengakui segala perbuatannya yang tidak benar ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami semakin belajar, semakin berani untuk menyatakan siapa Engkau Tuhan. Anak-anakmu sekolah minggu ini, ajarkan mereka untuk tetap setia dan taat. Biarkanlah mereka untuk berani mengatakan siapakah Engkau. Berani mengatakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami, juru selamat manusia. Ajarkan anak-anakmu sekolah minggu ini dari sikap, perkataan dan bahkan perbuatan mereka. Mereka berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah kami tinggalkan, yang tidak akan pernah kami lupakan. Berkati anak-anakmu sekolah minggu ini Tuhan, biarlah mereka semakin bersuka cita untuk mengaku Tuhan di hadapan manusia. Berkati juga seluruh aktivitas anak-anakmu sekolah minggu dalam satu minggu ini. Biarlah mereka boleh bersuka cita dan menyerahkan seluruh hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Itu dia firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta ya adik-adik semua. Kiranya apa yang sudah disampaikan bisa dilakukan oleh adik-adik semua. Dan bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua dan untuk semua orang. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan.
Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu, selamat hari Minggu, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.